Pak Web, ya, Pak Web, iya, Pak Web, dalam. Dan tenang. Ada apa sayang? Ada apa? Mau bertanya Pak Web? Oh, bertanya. Silakan. Silakan mau bertanya apa sayang? Silakan bertanyalah. Laku murni menuju suci itu seperti apa sih Pak Web? Maksudnya prakteknya bagaimana sih Pak Web? Laku murni menuju suci. Laku murni menuju suci adalah sebuah proses perjalanan menuju satu titik, bukan banyak titik-titiknya. Misal contoh, saya laku murni menuju suci. Berarti saya mengibadahkan atau mempraktekkan atau menjalankan wahyu panca gaib dengan menggunakan sistem kesadaran wahyu pancalaku. Prosesnya adalah mengenal jati diri. Endingnya adalah mengenal Tuhan, dan klimaknya adalah bertemu Tuhan secara sempurna. Dan tujuan saya ini tidak saya campuri dengan tujuan-tujuan lain. Misalnya saya menuju Tuhan, tapi di sisi lain saya juga menuju surga. Di sisi lain lagi saya menuju neraka. Di sisi lain lagi saya menuju bla 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 bla. Bukan seperti itu dan tidak seperti itu. Dan laku saya ini tidak saya campuri dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Misalnya pelajaran ilmu kesaktian, pelajaran ilmu keduniaan, pelajaran ilmu kedukunan, pelajaran ilmu bla 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 lainnya. Tidak seperti itu dan bukan seperti itu. Karena laku murni menuju suci adalah proses perjalanan menuju satu titik, bukan banyak titik-titiknya, dan tidak tercampuri dengan titik-titik lainnya. Itulah laku murni menuju suci. Lah kalau wahyu panca gaib Pak Web, wahyu panca gaib, wahyu itu pemberian Tuhan. Panca berarti 5, gaib berarti ruh. Wahyu panca gaib artinya 5 ruh pemberian Tuhan. Itulah wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib bukanlah wahyu baru. Wahyu panca gaib adalah wahyu yang pertama diturunkan ke dunia. Dan penerimanya adalah Adam. Asal dumadi anane manungso. Wahyu panca gaib adalah sedulur papat kelima pancernya kita sendiri. Wahyu panca gaib adalah isi daripada raga kita sendiri, yang menjadikan kita bisa itu, bisa ini, dan bla 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 lainnya. Itulah wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib. 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. Kalau wahyu pancalaku Pak Web, wahyu pancalaku adalah sifat daripada wahyu panca gaib tersebut. Jadi wahyu panca gaib atau 5 ruh pemberian Tuhan itu memiliki sifat, dan sifatnya 5 ruh pemberian Tuhan tersebut, wahyu panca gaib adalah wahyu panca laku. Mengungkap secara detail, mengungkap secara rinci wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Tuhan ke dunia.
berarti kita kembali kepada sejarah masa silam, yaitu sejarah di mana makhluk paling sempurna pertama kali diciptakan oleh Tuhan tersebut Adam, asal dumadi anane manungso. Berawal dan bermula dari Adam inilah wahyu pancagaib diturunkan ke dunia sebagai penyempurna bagi sekalian alam. Prosesnya seperti ini. Tapi saya ceritakan, saya uraikan secara singkat saja ya. Yang penting-penting saja. Karena saya sudah sering mengungkap ini di artikel maupun di video. Jadi videonya ada, artikelnya juga ada. Dan di situ lebih detail. Di situ sangat detail. Jadi untuk kali ini, karena hanya sebuah pengulangan, saya ceritakan secara singkat, tapi jelas. Prosesnya seperti ini. Tubuh Adam dicipta dari tanah pilihan. Tuhan mengambil tanah pilihan lalu dicipta menjadi tubuh Adam. Dan ketika tanah pilihan itu tercipta menjadi tubuh Adam, pada waktu itu Adam belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Tidak ubahnya seperti patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja, dia akan cacat. Karena terbuat dari tanah, bukan terbuat dari batu. Lalu, tubuh Adam yang tercipta dari tanah pilihan ini dibekali 4 anasir. Anasir pertama, sari-sarinya air. Anasir kedua, sari-sarinya angin. Anasir ketiga, sari-sarinya api. Dan anasir keempat, sari-sarinya bumi. 4 anasir ini merupakan esensi kesaktian Tuhan. Maksudnya, seluruh ilmu Tuhan ada di 4 anasir ini. Dan 4 anasir ini dibekalkan kepada tubuh Adam. Nah, 4 anasir inilah yang lebih dikenal oleh kebanyakan umum sebagai sedulur papat atau mutmainah, aluama, amara, subiyah atau malaikat 4 dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Namun yang baku adalah 4 anasir. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Dan lagi 4 anasir ini adalah esensi kesaktian Tuhan. Maksudnya seluruh ilmu Tuhan, semua ilmu Tuhan ada di 4 anasir ini. Sebab itu ilmu tertinggi di dunia adalah ilmu yang menggunakan 4 anasir ini. Atau ilmu yang menggunakan sedulur papat ini. Karena sedulur papat atau 4 anasir ini adalah esensi kesaktian Tuhan. Lalu setelah tubuh Adam dibekali 4 anasir, Tuhan berfirman, "Aku ambil sebagian ruhku, lalu aku utus memasuki tubuh Adam." Nah, ketika Tuhan berfirman, "Aku ambil sebagian ruhku," di sini terjadi sebuah perjanjian. Perjanjian antara ruh Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Perjanjian ini tertulis sangat rapi dan abadi di sebuah kitab tersebut, Lauhul Mahfud, yang hanya diketahui oleh ruh Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Setelah perjanjian selesai, lalu ruh Tuhan ini diutus untuk memasuki tubuh Adam dengan sebuah sabda kun fayakun, hidup. Sejak itu tubuh Adam bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa bicara, serta bisa
menamai Tuhan. Pada waktu itu Tuhan belum bernama. Pada waktu itu Tuhan tidak bernama. Pada waktu itu Tuhan sebagai Dat, dan Dat itu bukan nama, juga bukan sebutan. Dan sejak Ruh Tuhan diutus memasuki tubuh Adam, sejak itu pula Dat menjadi bernama dan bersebutan. Bersamaan dengan itu, Tuhan pun memberi sebutan nama kepada makhluk paling sempurna yang diciptakan pertama kalinya, yaitu Adam, yang artinya asal dumadi ananing manungso. Saya ulangi, 4 anasir. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, dan Ruh Tuhan. Coba perhatikan jari saya. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, dan Ruh Tuhan. Kunci, paweling, mijil, singkir, asma. Itulah wahyu pancagaib yang pertama kali turun ke dunia dan diterima oleh Adam, bibitnya semua manusia. Wahyu pancagaib atau 4 anasir dan Ruh Tuhan, atau sedulur papat kelima pancer, ini masing-masing memiliki sifat pribadi. Masing-masing memiliki sifat pribadi. Masing-masing sifat mereka, coba perhatikan lagi jari tangan saya. Sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, Ruh Tuhan. Kunci, paweling, mijil, singkir, asma. Ini sifatnya. Pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan, dan merasakan kenyataan Tuhan. Itu uraian singkat tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Untuk lebih detailnya, silahkan baca artikelnya dan simak video lainnya yang mengungkap khusus atau menguraikan khusus tentang turunnya wahyu pertama ke dunia, yaitu Wahyu Pancagaib. 5 ruh pemberian Tuhan kepada Adam. Mengungkap dan menguraikan Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku secara detail, secara rinci, membutuhkan waktu yang teramat panjang. Dan saya sudah menguraikannya secara detail, secara rinci, tanpa tedeng aling-aling di ratusan artikel dan puluhan video di internet. Silahkan baca artikelnya atau silahkan simak videonya jika ingin mengetahui secara detail mengenai apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Ini hanya sebuah pengulasan, hanya sebuah pengulangan saja. Lebih detailnya
sudah teramat sering saya uraikan, sudah teramat sering saya kabarkan, sudah teramat sangat sering saya jelaskan. Entah itu di artikel, di video, atau secara langsung. Jika masih mengalami kesulitan juga, datang temui saya di alamat yang selalu saya cantumkan di setiap artikel-artikel saya. Dan saya Wong Edan Bagu mengucapkan salam rahayu dan terima kasih.